Di hari Senin ini, thank God IHSG berhasil melenggang di zona hijau dan kembali lagi ke level atau posisi yang menggembirakan pelaku pasar di level 7.320-an. Ini level yang juga cukup baik dan memang penguatan IHSG di pekan-pekan terakhir ini cukup signifikan. Ada penguatan lebih dari 6% dalam beberapa pekan terakhir. Kita ingat di 3 minggu lalu saja IHSG masih bertengkar di level 6.600-an. Namun sekarang sudah berada di level 7.300. Pekan lalu ada pelemahan yang juga cukup lama terjadi di beberapa hari di pekan lalu. Namun pelemahan ini tidak begitu kuat dan masih berada di level 7.200. Nah, ketika akhirnya hari ini berada kembali di zona apresiasi atau penguatan di 7.320, kira-kira penopangnya apa saja nih, Safira? Iya, Syafrina, hari ini tentu saja pelaku pasar menantikan rilis data realisasi investasi langsung, termasuk juga investasi oleh investor asing begitu ya, atau Foreign Direct Investment atau FDI. Nah, kondisi ini diyakini mempengaruhi pandangan pasar terhadap outlook ekonomi jelang pelantikan presiden dan juga wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang. Dan juga sepertinya Syafrina, pasar tampaknya sudah mengantisipasi begitu ya, kemungkinan perlambatan pertumbuhan investasi real. Sementara kalau misalkan kita lihat juga melihat pelaku pasar juga menantikan kinerja big banks di tengah kekhawatiran turunnya kualitas aset dan juga kenaikan cost of fund akibat suku bunga tinggi pada kuartal 2 2024. Dan kalau kita lihat dari mancanegara, tentunya indeks utama Wall Street di akhir pekan kompak terkoreksi, ketidakpastian menjelang pemilu pada November 2024 mendatang menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, ini mengundurkan diri dari pemilu 2024, dukungan Biden selanjutnya mengacu pada wakil presidennya yaitu Kamala Harris untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat selanjutnya. Nah, mundurnya Biden ini tentu harus dicermati pelaku pasar sebab hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan pasar keuangan Indonesia. Salah satunya akan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan menyebabkan rupiah melemah lebih signifikan. Kenapa demikian, Syafrina dan juga pemirsa, ya, dengan elektabilitas Trump yang tinggi tersebut, pasar sebenarnya sudah price in begitu ya, dan juga atas impact lain yang menjadi concern market dari kebijakan-kebijakan yang akan dibawa oleh Trump. Kita bisa lihat sama-sama kampanye Trump yang sudah terjadi begitu ya, pendiriannya terhadap nasionalisasi di Amerika Serikat, lalu kemudian juga tensi geopolitik dengan negara lain di luar Amerika Serikat juga akan semakin tinggi. Khususnya market pun juga sudah mengukur untung rugi begitu ya dari hal tersebut, sebab memang dengan batalnya Biden ini menjadi pesaing Trump sebetulnya hanya mengukuhkan posisinya yang memungkinkan atau kemungkinan besar akan memenangkan pemilu Amerika Serikat. Nah, hal itu tercermin dari pasar Amerika Serikat yang sudah price in dengan melakukan rotasi pada sektor-sektor yang memiliki performa yang baik pada saat Trump ini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2021 lalu. Nah, jika terjadi sektor rotation, ini kita sudah tahu ya bahwa dolar juga akan semakin kuat. Dan kalau kita lihat pagi tadi S&P 500 juga naik tipis pada Senin pagi setelah memang indeks pasar luas mengalami kerugian mingguan terburuk sejak April pekan lalu karena investor beralih dari saham-saham teknologi mega cap ke saham-saham yang lebih kecil lagi. Oke, dan dari satu sisi juga kita melihat sebenarnya dengan adanya pengunduran diri dari Joe Biden dari Partai Demokrat ini sepertinya sudah semakin meloloskan Donald Trump sebagai salah satu kandidat terkuat ya, no wonder gitu ya, dengan memang sudah ada banyak tekanan pula yang terjadi di kepemimpinan di bawah Joe Biden. Dan tentunya ya kita harapkan bersama pemilu Amerika Serikat ini di November ini jika semakin jelas dampaknya kepada market akan sudah impactnya terprice in. Dan ini kita harapkan tidak terjadi fluktuasi yang lebih dalam lagi karena somehow apa yang terjadi terhadap pasar keuangan Amerika Serikat sudah membebani seluruh dunia dengan tentunya tingginya suku bunga Federal Reserve yang sudah dikerek begitu tinggi dan lain-lain. Kita harapkan ya, jadi memang seperti disampaikan Jerome Powell kemarin ketika akhirnya akan ada penurunan suku bunga di September dan Desember ini benar-benar akan terjadi gitu ya, tidak akan ada pengunduran lagi. Nah, mengenai tingkat inflasi yang tentunya masih terus dipantau di Amerika Serikat, tapi kita ketahui tingkat inflasi tinggi ini tidak terjadi hanya di Amerika Serikat saja tapi di negara-negara lainnya. Mungkin Anda bisa disampaikan ada beberapa kasus-kasus dari negara lain yang juga akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan di ekonomi global tapi juga berpengaruh terhadap emerging market seperti Indonesia. Iya, kalau kita lihat inflasi tahunan di Jepang khususnya begitu ya pada Juni 2024 tetap di level 2,8% dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi tahunan inti naik 2,6% dari posisi bulan sebelumnya di 2,5%. Meskipun terjadi kenaikan inflasi inti, permintaan tetap lemah akibat biaya impor yang tinggi seiring dengan melemahnya nilai tukar yen.
Sementara kalau kita lihat BOJ ini memproyeksikan bahwa tingkat inflasi di 2024 akan berada pada target 2%. Dan juga dari China yang kalau kita lihat, Syafrina, China juga merilis data ekonomi China yang memang di luar perkiraan begitu ya, atau di luar target. Ya, ini hanya di 4,7 saja dan itu bisa dicermati oleh pelaku pasar dalam negeri bahwa memang ekonomi China masih belum begitu semangat dan memang dikhawatirkan takut berimbas kepada laju ekonomi di dalam negeri. Oke, baik. Satu sisi kira-kira secara sektoral apa yang menarik hari ini? Ya, menarik IHSG melaju hari ini begitu ya, seiring melonjaknya sektor energi. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di sesi 1 juga naiknya juga 1,24% dan juga ditutup juga masih solid. Sektor energi di 1,51%. Ada yang menarik yaitu yang bisa menjadi penopang pergerakan IHSG hari ini ada Brent, Adro, BRPT, MDKA yang masing-masing menguat cukup signifikan kecuali Barito yang memang ditutup stagnan pada perdagangan hari ini, Syafrina. Kalau kita lihat Brent di 3,72%, lalu di Adro 2,9%, MDKA di 2,14%. Ini cukup solid sekali untuk saham-saham sektor energi hari ini.